Kalian tahu nggak gimana kalau ternyata Jokowi itu bukan manusia? Secara fisik memang Pak Jokowi itu terlihat seperti manusia. Namun siapa sangka jika kalian berpikir bahwa apakah Pak Jokowi ini jangan-jangan bukan manusia? Karena saya merasakan bahwa Pak Jokowi ini punya energi dan juga jiwa yang sangat-sangat besar. Nah, kalau kalian tahu hal ini juga pernah terjadi pada seorang Elon Musk, di mana dia dikira bukan manusia. Dia berpikir terlalu jauh ke masa depan hingga tidak seperti manusia biasanya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa seorang Jokowi ini punya energi dan juga jiwa yang sangat besar? Di mana orang-orang yang bisa merasakannya yang punya jiwa besar juga. Lalu siapakah saya berhak menilai seorang jiwa Joko Widodo yang notabene-nya merupakan seorang presiden Republik Indonesia? Dan itu semua akan kita bongkar di segmen Bedah Jiwa Manusia episode 1. Ini dia. Oke, jadi perkenalkan, saya Awan Story. Memang saya sangat suka untuk menjelajah bagaimana dimensi jiwa manusia. Dan pada video kali ini, saya akan membedah bagaimana prinsip spiritualitas seorang Joko Widodo. Nah, penjelasan-penjelasan saya mungkin akan sedikit dibumbui oleh subjektivitas. Tapi percayalah, subjektivitas yang saya sampaikan ini tidak jauh beda dengan kenyataan yang ada di dalam hati Pak Jokowi. Bilang capres setengah dewa, Bapak dibilang capres setengah dewa. Saya manusia biasa, makan nasi. Semua angka gitu. Nah, Pak Jokowi ini lahir dengan nama kecil Mulyono, tepatnya di Surakarta, pada tanggal 21 Juni tahun 1961. Pada masa kecilnya, beliau telah mengalami berbagai masa kesulitan. Bahkan rumahnya juga pernah mengalami penggusuran sebanyak 3 kali. Ini mirip seperti cerita-cerita di Naruto, yang masa kecilnya itu susah banget, tapi dewasanya, dia bisa mengerti bahwa dunia ini bisa dikendalikan oleh tangannya sendiri. Pak Jokowi ini diketahui merupakan lulusan jurusan kehutanan dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1985. Setelah lulus dari S1, beliau kemudian sempat bekerja di sebuah perusahaan BUMN di Aceh. Namun karena tidak betah, beliau akhirnya kembali ke kampung halaman dan bekerja di sebuah perusahaan milik pamannya. Namun akhirnya pada tahun 1988, Pak Jokowi memberanikan diri untuk mendirikan sebuah perusahaan bernama CV Rakabu yang bergerak di bidang mebel. Dan kabarnya beliau ini juga sempat ditipu hingga akhirnya bangkit kembali pada tahun 1990. Seiring bisnisnya terus berkembang, beliau ini bertemu dengan seorang Bernard Sin dari Prancis yang bekerja sama terhadap perusahaan mebelnya. Hingga muncullah sebuah panggilan bernama Jokowi yang dibuat oleh teman Pak Jokowi bernama Bernard Sin tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa seorang pengusaha kayu yang tampil sederhana bisa win streak berkali-kali dalam politik pemerintahan? 2 kali wali kota Solo, 1 kali gubernur Jakarta, dan 2 kali presiden Republik Indonesia secara berturut-turut tanpa kalah 1 kali pun. Nah, saya sedikit menganalisis bahwa strategi win streak Pak Jokowi ini kurang lebih ada 3. Yang pertama, Pak Jokowi ini selalu tampil menyerupai rakyat, di mana seperti yang kita lihat penampilan beliau itu selalu sederhana dan sama seperti masyarakat pedesaan, sehingga masyarakat akan berpikir bahwa pemimpin yang akan kita pilih itu sama dengan kita. Strategi yang kedua, Jokowi adalah seorang pemimpin yang berani tampil beda. Kita lihat pada tahun 2012, tepatnya pada saat beliau ikut kontestasi pemilihan gubernur DKI Jakarta. Beliau memberanikan diri untuk tampil beda menggunakan kemeja kotak-kotak di saat politisi lain menggunakan seragam formal. Hal ini tentunya akan menjadi warna baru bagi politisi pada waktu itu. Sedangkan strategi yang ketiga ini memang pendukung utamanya adalah spiritualitas dari Jokowi itu sendiri, di mana Jokowi ini juga punya jiwa yang bisa merasakan apakah seseorang bisa diajak kerjasama atau tidak. Makanya bisa kita lihat pada saat pemilihan menteri, kabinet Jokowi itu aneh banget, anti mainstream. Bagaimana bisa seorang pemilik Gojek itu menjadi menteri pendidikan? Nah, pertanyaannya kemudian, kenapa Pak Jokowi bisa melakukan hal itu? Apa prinsip dan rahasia spiritualitas dari Pak Jokowi ini hingga beliau juga dikenal sebagai orang yang sangat sabar? Kalau kita lihat, beliau pada saat nyalon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, beliau tampil sebagai orang yang sangat polos. Bahkan beberapa tahun kemudian juga banyak orang yang bilang bahwa beliau ini pelongo-pelongo. Tapi kemudian muncul berbagai kritik, hinaan, fitnah yang menyangkut bahkan secara personal. Namun anehnya beliau ini sama sekali tidak menanggapi dan menganggap itu sebagai sebuah hal yang biasa. Pertanyaannya adalah kenapa Pak Jokowi bisa sesabar itu? Kalau dari analisis saya, Pak Jokowi ini adalah orang yang sudah sadar bahwa ketika orang membenci orang lain, maka ketika orang tersebut diladenin, maka dia semakin nafsu untuk menjatuhkan. Tapi ketika dia sekali tidak diladenin, maka orang tersebut akan berhenti karena dia merasa bahwa ego dia nggak tersalurkan. Tapi yang saya salut adalah Pak Jokowi ini punya cara yang elegan untuk menanggapi sebuah kritik dan juga hinaan. Misalnya pada saat Pak Rocky Gerung ini mengkritik pedas seorang Jokowi, yang dilakukan Pak Jokowi bukan mengklarifikasi, tapi justru menganggap bahwa itu adalah hal kecil.
kecil. Kalau kalian sadari, ini adalah sebuah pesan yang sangat luar biasa. Artinya, secara tidak langsung Pak Jokowi ini menganggap bahwa posisi Rocky Gerung itu tidak terlalu berpengaruh terhadap posisi dirinya. Contoh kedua adalah pada saat beliau difitnah mengenai ijazah palsu. Kalau orang normal biasa ketika difitnah ijazahnya palsu, maka dia akan mengklarifikasi dan dia akan menunjukkan ijazah aslinya. Tapi yang dilakukan Pak Jokowi ini anti-mainstream, di mana dia mendatangkan teman-temannya pada saat kuliah dulu. Artinya, teman-temannya aja mengakui bahwa dia alumni, apalagi hanya sekedar dokumen. Faktor selanjutnya, Jokowi itu adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya. Beliau tidak lagi peduli dengan pujian manusia. Makanya, orang-orang seperti ini justru akan memikirkan hal-hal besar, hal-hal yang bisa berdampak besar bagi negara dan bagi orang banyak. Dan pembahasan ini akan berhubungan bagaimana sisi mengerikan dari seorang Jokowi. Mengerikan di sini artinya adalah bahwa seorang Jokowi itu bisa membuat orang lain mati kutu tanpa dia harus terlihat bergerak. Makanya Pak Jokowi ini sering melakukan sebuah manuver yang tidak orang lain